kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi, salam, horas untuk kita semua, Amang dan Inang dan saudara-saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita saat ini berada, dalam segala persiapan kita untuk menerima firman Tuhan, menyambut sumber kehidupan yang daripadanya. Marilah kita mempersiapkan hati kita supaya sungguh-sungguh hati dan iman kita terpusat dan kita sungguh-sungguh hanya mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita di sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan. Ayat harian kita hari ini, Senin 8 November 2021, diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sejak gereja mula-mula, salah satu pengakuan yang terpenting adalah Yesus sebagai anak Allah. Tentu pengakuan ini begitu penting, begitu mendasar. Dan ini mempengaruhi seluruh konsep dan pemahaman orang-orang Kristen. Bagaimana mereka mengakui dengan sungguh-sungguh hanya melalui Yesuslah keselamatan itu sampai kepada kita. Dan tentu sekali agama Kristen yang diperhadapkan dengan agama-agama di sekitar, dan agama Kristen yang memiliki satu pemahaman yang spesifik, memiliki sebuah sistem keyakinan yang berbeda dengan agama lain, tentu sekali menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan dari agama-agama sekitar. Karena masyarakat hidup di tengah-tengah lingkungan yang majemuk, di tengah-tengah lingkungan umat yang heterogen, bukan hanya terdiri dari satu kelompok tertentu, bukan hanya terdiri dari sebuah keyakinan agama dan ras serta nilai-nilai lain yang telah dianut sebelumnya. Tentu sekali kekristenan itu diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Karena itu Yohanes dengan tegas memberikan satu bentuk pengakuan yang harus diimani dengan sungguh-sungguh oleh setiap orang Kristen menghadapi berbagai pertanyaan dan menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah dunia sekitar yang seringkali mempertanyakan tentang iman percaya orang-orang percaya. Karena itu dalam nats kita ini, Rasul Yohanes cukup jelas menyatakan bahwa siapa yang menyangkal dia adalah juga menyangkal Bapa. Siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka memiliki Allah. Pengakuan ini tentu sekali sangat penting dan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena kita percaya dalam Allah Tritunggal, anak Allah dalam Kristus Yesus yang telah berinkarnasi, yang telah menjadi daging, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, dan bersedia dalam kesederhanaan, mengosongkan dirinya, turun dari tahta kemuliaan, dan hadir dalam kehidupan manusia, supaya kita orang-orang percaya mengenal Dia, supaya kita sungguh-sungguh dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan kita akan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa hanya di dalam Kristus Yesuslah keselamatan dan jalan masuk kita kepada Allah Bapa. Nats ini sangat penting dalam kehidupan kita masa kini, sebab di dalam kehidupan pergaulan kita tidak sedikit pertanyaan-pertanyaan yang dihujamkan kepada kita orang-orang Kristen dengan ejekan-ejekan, dengan suara-suara yang sumbang, dengan suara-suara yang melecehkan. Masa Allah memiliki anak? Dan mereka dengan pongah mengatakan pemahaman Kristen ini sungguh-sungguh menyesatkan. Tetapi melalui renungan hari ini, Amang dan Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita sungguh-sungguh dengan yakin dan percaya, dengan memberikan sebuah konfirmasi dan afirmasi iman kita, bahwa mereka yang menyangkal Yesus juga adalah menyangkal Bapa. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, anak Allah, maka mereka menerima Allah Bapa. Mereka menerima dengan sungguh-sungguh bahwa Allah lah Sang Pencipta segala sesuatu. Dan hanya di dalam
rencana keselamatan yang daripada Allah melalui Yesus Kristus, keselamatan itu dapat kita peroleh secara penuh. Karena itu mari Amang dan Inang, meski dalam perjalanan waktu kita sebagai orang-orang percaya, mungkin dalam waktu yang cukup panjang, hal-hal yang semacam ini sangat sering kita dengarkan. Mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat biasa. Tetapi tidak sedikit mereka yang masih muda, mereka yang baru mengaku Yesus, atau mereka yang hari-hari ini diperhadapkan dengan tantangan-tantangan baru. Karena ilmu pengetahuan, karena perkembangan-perkembangan teknologi, karena kebudayaan-kebudayaan yang maju, yang mempertentangkan dengan iman percaya kita. Sehingga mereka mungkin saja mulai merasa tidak begitu yakin dengan iman percaya mereka. Mereka mulai meragukan. Karena itu An-Nats ini sangat tepat untuk memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita iman yang sungguh-sungguh dengan taat dan setia hanya kepada Yesus Kristus. Hanya melalui Yesuslah keselamatan itu dapat kita peroleh. Dan kita yang menyangkal Dia, maka kita menyangkal Allah Bapa. Maka manusia yang menyangkal Yesus tidak akan memperoleh keselamatan. Tetapi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka menerima Allah Bapa. Mereka yang mengaku dengan sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan, mereka menerima Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, pencipta halik langit dan bumi, yang memelihara segala yang ada, dan yang pada hari pemenuhannya akan mengakhiri dunia ini di akhir zaman. Sehingga mereka yang akan memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan kekal, adalah mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai anak Allah. Karena mereka mengaku Yesus sebagai anak Allah lah yang dapat menerima Allah Bapa. Karena itu mari Amang dan Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini lebih menegaskan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita keyakinan yang lebih sungguh-sungguh dan pasti, bahwa kita yang mengaku Yesus setiap hari, mengagungkan namanya setiap hari, menaikkan dua-dua kita kepadanya, kita percaya bahwa kita akan menerima Allah Bapa dan memiliki Dia di dalam kehidupan kita. Mereka yang memiliki Allah dalam kehidupannya tentu akan merasakan keteduhan, ketenangan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Karena begitu banyak hal yang mengganggu pikiran, yang menyebabkan kekhawatiran kita, yang menyebabkan kecemasan kita setiap hari. Apakah itu karena penyakit, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ekonomi yang terpuruk, pandemi yang sepertinya kita lihat belum dapat menenangkan hati kita untuk dapat beraktivitas secara penuh? Marilah kita semakin dikuatkan melalui firman hari ini. Kita yang menerima Yesus dan menyerukan nama Yesus setiap hari, mengaku Dia di dalam kehidupan kita, kita akan menerima Allah Bapa. Kita sungguh-sungguh akan memiliki Allah Bapa, sumber kekuatan kita. Dengan itu kita akan diteguhkan, dengan itu kita akan diberikan kekuatan yang baru untuk dapat melangkah di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dan mengaku dengan sungguh-sungguh kepada Dia bahwa kita telah memiliki Allah Bapa. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita dengan iman yang sungguh-sungguh taat hanya kepada Dia, sehingga kita boleh memiliki Allah Bapa di dalam kehidupan kita yang akan memelihara dan akan menjaga hidup kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu di hari pertama ini. Tuhanlah yang bekerja atas kami. Tuhanlah yang berkarya atas kehidupan kami. Jangan biarkan kami berjalan dalam kekuatan kami, tapi biarlah kami berjalan dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami mengawali hari yang baru ini, sehingga kami penuh dan melimpah dengan sukacita. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.